penyelesaian seleksi guru P3K pada tanggal 21 Maret 2023, Komisi 10 DPR RI mendengarkan penjelasan Dirjen Guru dan Tendik mengenai perkembangan seleksi guru P3K dan proses penyelesaiannya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi pimpinan dan anggota Komisi 10 yang hadir untuk dapat menyampaikan perkembangan terkini permasalahan seleksi guru di dapilnya dan dapat disampaikan dalam forum yang terhormat ini. Dari meja pimpinan perlu menyampaikan catatan Komisi 10 dalam RDP dengan Eselon 1 Kemendikbudristek RI terkait isu perkembangan seleksi guru P3K adalah yang pertama, Kemendikbudristek RI berkoordinasi secara intensif dan berlanjutan dengan dengan kementerian lembaga terkait dengan pengadaan guru P3K, yaitu dengan Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, dan BKN. Yang kedua, Kemendikbudristek RI mengoptimalkan fungsi helpdesk bagi guru P3K agar para guru mendapatkan kejelasan informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, Kemendikbudristek RI merencanakan kebutuhan guru secara mendetail sampai dengan kebutuhan per mata pelajaran berdasarkan data kebutuhan yang disampaikan oleh pemerintah daerah termasuk kesiapan pendanaannya. Terkait seluruh kesimpulan dan catatan di dalam RDP tanggal 21 Maret, kami menekankan agar Kemendikbudristek beserta jajarannya secara sungguh-sungguh menindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pokok-pokok agenda pada hari ini. Sebelum Saudara Mendikbudristek RI menyampaikan paparannya, kami persilakan Saudara Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan, anggota Komisi 10. Terima kasih juga untuk memberikan kami kesempatan untuk berbicara mengenai episode Merdeka Belajar Buku Bacaan Bermutu, evaluasi kebijakan vokasi, perkembangan seleksi guru P3K, dan permen mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Saya akan membawa secara pribadi dua topik, pertama mengenai Merdeka Belajar episode 23 dan juga kebijakan vokasi. Selanjutnya untuk seleksi guru P3K, Bu Nunu akan menjelaskan status saat ini dan Pak Nizam akan menjelaskan mengenai permen penjaminan mutu pendidikan tinggi. Saya ingin mengundang Bu Nunu untuk memberikan sekilas cepat update mengenai guru P3. Terima kasih, silakan Bu Nunu. Terima kasih Pak Menteri. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, selanjutnya saya akan melaporkan terkait dengan hasil seleksi ASN guru P3K tahun 2022. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu, di layar adalah hasil seleksi ASN guru P3K tahun 2021, di mana dari tahun 2021 tersebut masih menyisakan 193.954 guru lulus nilai ambang batas atau yang kemudian disebut dengan P1 yang akan menjadi tugas bersama untuk diselesaikan di tahun 2022. Di slide berikutnya kami sampaikan bahwa acuan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini menggunakan 3 jenis mekanisme seleksi sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, di mana di situ mekanisme pertama adalah seleksi penempatan bagi guru lulus passing grade, yang mana di sini jika masih tersedia formasi dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan jika masih tersedia formasi dilanjutkan dengan seleksi tes. Selanjutnya di slide berikutnya bahwa terhadap guru lulus passing grade tahun 2021, mekanisme penempatannya pun yang pertama dilakukan sesuai dengan prioritas penempatan. Prioritas pertama bagi guru THK 2, kemudian selanjutnya honorer negeri, kemudian prioritas selanjutnya adalah guru lulusan PPG atau lulusan PPG, dan yang keempat adalah honorer swasta. Dan selanjutnya jika pada masing-masing kelompok atau kategori pelamar masih terdapat nilai yang sama, maka dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, dimulai dari nilai kompetensi teknis terlebih dahulu, kemudian manajemen manajerial sosial kultural, dilanjutkan dengan jika masih sama nilai wawancara, dan terakhir dari nilai dari usia. Kemudian mekanisme penempatan guru lulus PG atau P1 ini ditempatkan di sekolah induknya sepanjang kebutuhan tersedia,
Apabila tidak terdapat kebutuhan di sekolahnya, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan di daerahnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada halaman berikutnya kami sampaikan bahwa Permen Pan RB 20/2022 di sini menegaskan bahwa Kemendikbudristek mengupayakan penempatan pada sekolah induk atau Satminkal terlebih dahulu, baru ke sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Di dalam Kemendikbudristek nomor 349 tahun 2022 ditegaskan kembali bahwa penempatan P1 di satuan Satminkal lain tersebut tidak menggeser guru non-ASN yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa mengingatkan kembali bahwa sampai selesai seleksi ASN P3K, pemerintah daerah hanya mengajukan 40,8% dari kebutuhan formasi tahun 2022 yang diajukan oleh Kemendikbudristek sejumlah 781.844. Formasi tahun 2022 hanya sebesar 319.029. Dan pada halaman berikutnya kami akan melaporkan hasil seleksi ASN P3K tahun 2022 bahwa sampai dengan seleksi ini selesai, terdapat 544.180 guru yang tahun ini akan menjadi ASN P3K. Dan untuk tahun 2022 sendiri, dari 319.029 formasi yang diusulkan pemerintah daerah, baru terisi 78,5% atau sejumlah 250.320 sudah mendapatkan notifikasi penempatan, notifikasi kelulusan, dan sekarang masih dalam proses masa sanggah. Dan ada tersisa 68.709 formasi yang belum ada tersisa atau tidak ada pelamarnya. 68.000 ini sisa formasi tersebut disebabkan karena formasi yang tidak ada pendaftarnya, khususnya di daerah timur paling banyak. Kemudian kelulusan pelamar umum yang sedikit atau kurang dari 20%, dan yang ketiga jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar. Sebagai contoh ilustrasi di halaman ini adalah di Kabupaten Purworejo masih ada sisa formasi yang tidak terisi sampai selesai, ada 209 formasi, namun masih ada P1 yang belum ditempatkan, jumlahnya 36.000. Sisa formasi tersebut ada di mata pelajaran bimbingan konseling dan guru kelas, sedangkan P1 yang tersedia di Purworejo adalah bahasa Inggris dan prakarya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Kemudian terkait dengan penempatan guru P1 atau guru prioritas 1 di slide berikutnya, dari 193.958 guru P1, alhamdulillah tahun ini bisa mendapatkan penempatan sejumlah 130.882, dan masih ada 62.645 lagi P1 atau 32,3%-nya yang belum mendapatkan penempatan tahun ini dan akan dituntaskan di tahun 2023. Dari 62.000 ini, 45.307-nya jika Pemda mengusulkan sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita mendapatkan penempatan, dan 17.382-nya kita akan melakukan peninjau ulang peta linearitas dan berbagai kebijakan yang lain agar 17.382 P1 dapat dituntaskan. Berikutnya terkait dengan slide sebelumnya, ada 68.709 formasi yang tersisa dari hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Paling besar adalah di daerah paling bawah, yang warna merah itu adalah jumlah formasi yang tersisa, didominasi oleh daerah-daerah timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kalteng, Maluku, dan seterusnya. Sedangkan jabatan atau mata pelajaran yang tidak terserap atau tersisa tahun 2022 ini adalah 20 besar sebagaimana di layar. Yang paling besar adalah guru kelas. Jumlah formasinya 15.000 lebih, dan guru penjas orkes peringkat kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada paparan kali ini saya ingin mengupdate juga terkait dengan pembatalan penempatan 3.043 pelamar prioritas 1 yang sudah diberikan kepada para guru yang menerima notifikasi atau mendapatkan surat pengumuman pembatalan.
Perlu kami sampaikan bahwa pada Oktober 2022 seluruh guru P1 yang pada saat itu ada tersedia formasi di daerah masing-masing sudah mendapatkan notifikasi penempatan atau notifikasi dalam akun SSC-ASN-nya. Lalu setelah proses notifikasi itu diterima, kemudian pada masa sanggah kami menerima aduan atau sanggahan dari instansi dan pelamar dengan peringkat yang lebih tinggi. Dan dari notifikasi atau sanggahan tersebut, lalu kami melakukan verval atas semua sanggahan tersebut dan ditemukan 3043 P1 yang lain yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sebagai ilustrasi di layar bahwa misalnya dalam satu daerah hanya ada 2 formasi pada jenjang dan formasi yang sama, kemudian pada saat notifikasi di layar adalah antrian pelamar prioritas 1 berdasarkan peringkat tertinggi 1 sampai 4. Yang mendapatkan notifikasi pada bulan Oktober 2022 adalah pelamar 1 dan pelamar 3. Lalu pelamar 2 melakukan sanggah dan setelah kami cek ternyata benar bahwa yang bersangkutan nilainya lebih tinggi, sehingga kami berkonsultasi dengan Panselnas dan mengajukan persetujuan untuk perubahan atau mengumumkan pembatalan tersebut. Dan usulan kami secara tertulis dijawab oleh Panselnas, oleh Kemen Pan RB bahwa disetujui dan disilahkan untuk mengumumkan. Lalu pada 1 Maret 2023 kami melakukan rapat Panselnas dan kami diberikan kesempatan untuk mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan 3043 guru P1 yang dibatalkan penempatannya karena ada 3043 guru lain yang nilainya lebih tinggi. Pada slide berikutnya kami hanya menginformasikan atau mengilustrasikan 9 guru P1 yang saat itu datang ke Kemendikbudristek bersama seratusan lebih guru P1 yang mendapatkan pembatalan, dan pada saat itu kami mengecek data bersama-sama guru tersebut bahwa guru tersebut memang benar. Sebagai contoh, yang nomor 1 inisial DN, dia adalah guru SD Negeri Jaya Mulia 2, kemudian dia adalah guru kelas, dan ranking yang pada yang bersangkutan adalah 1494, sedangkan formasi di Kabupaten Bekasi hanya 782. Begitu juga dengan 9 contoh yang lain dan begitu juga dengan 3043 guru-guru yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembatalan tersebut kami sudah menyampaikan pengumuman informasi lanjutan terkait dengan para guru yang mendapatkan pembatalan penempatan bahwa pembatalan tersebut terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi dan pada dasarnya yang dibatalkan hanyalah penempatan, bukan kelulusan dari P1-nya. Dan yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1 dan akan tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K pada seleksi tahun ini. Pada para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan status P1-nya. Dan pelamar tersebut tidak akan tergeser dari satuan pendidikan sekolah induknya tempat beliau-beliau mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, saat ini sedang dalam proses sanggah dan akan ada pengumuman masa sanggah pada tanggal 9 sampai 10 April. Dan pengumuman tanggal 9-10 April ini adalah pengumuman final bagi guru-guru tersebut terkait dengan kelulusan ASN P3K pada seleksi tahun 2022. Dan penetapan NI akan dilakukan pada sekitar 11 sampai 20 April. Dan pengisian di RH 11 sampai 20 April dan minggu pertama Mei adalah penetapan NI bagi para guru P3K tahun 2022. Di slide terakhir kami sampaikan bahwa tahun 2023 ini kami sudah menghitung kebutuhan kembali guru ASN P3K sejumlah 600.286. Angka ini karena tahun 2022 hanya berhasil meluluskan 250.320, sedangkan ada sisa kebutuhan tahun ini adalah 531.524. Ditambah dengan yang pensiun tahun 2024, maka usulan kami bersurat kepada PNRB sejumlah 600.286.000. Sepanjang pada paparan kami sampaikan perbandingannya bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir ini masih belum maksimal karena guru ASN yang diangkat masih kurang dari 50% dan usulan masih selalu di bawah 50%. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru.
Kami harapkan tahun 2023 ini formasi yang diusulkan sesuai sehingga seluruh kebutuhan guru dapat kita penuhi melalui ASN P3K Guru. Demikian Pak Menteri update dari P3K. Terima kasih.